adik-adik semua ya. Pada pagi hari ini kalian masih semangat belajar apa tidak? Masih bahagia? Kalian masih sehat? Alhamdulillah ya. Kita awali pelajaran kita kali ini dengan berdoa membaca surat Al-Fatihah dengan metode Umi. Coba ketua kelas 2A untuk memimpin teman-teman kalian berdoa. Kita berdoa siap, Kak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Tidak ada yang memegang apapun. Diletakkan peralatan tulisnya. Mas Radit, tangan di atas meja. Sikap sempurna, badan tegak. Kita mempraktekkan teknik stop. Semua memperhatikan, mendengarkan instrumen lagu, dan mengikuti perintah yang ada di teknik stop yang ada di tangannya. Tujuan dari teknik stop ini, kalian akan lebih fokus dalam belajar, bisa merasa tenang, mengendalikan emosi yang ada dalam diri kalian. Semua duduk tegak. Tidak ada yang menulis. Ya, kita mulai ya. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Semua meletakkan Mari peralatan istirahatkan tulisnya. sejenak fisik dan mental. Istirahatkan sejenak 3 menit saja. 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Dicoba tempat duduk. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, Duduk dengan tegak. tetapi kedua bahu relax. Duduk dengan tegak. Mas Iqbal. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan posisi tempat Rasakan duduk kedua kalian. telapak kaki bertumpu pada lantai. Telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Tangan di atas meja atau di atas pangkuan. Asakti, relax, relax. Kemudian Santai. silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Pejamkan mata kalau sudah Atau merasa cukup relax. arahkan pandangan ke bawah. Relax. Relax. Amati nafas. Amati nafas. Rasakan Amati nafas nafas. yang masuk dan keluar. Rasakan nafas yang masuk dan keluar. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan udara yang Rasakan masuk abdomen dan keluar. yang turun naik saat bernafas. Relax. Wasakti. Mari nafas lebih pelan, Relax. dan perut mengembang dan mengempis. Rasakan perut Saat mengembang dan bernafas. menepis saat bernafas. Relax. Sekarang kita Semangat, coba semua harus mengikuti. Tepuk semangat.
Ya. Pada bab 2 ini kalian mulai memasuki bab 2 yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi mari mengenal Allah ya. Mari mengenal Allah itu sifat-sifatnya apa saja? Sifat-sifat Allah yang nanti kalian pelajari apa saja? Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Qadir ya. Setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran mari mengenal Allah dengan mengenal nama-nama indahnya yaitu Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Walim, dan Al-Qadir, Bu Dewi harapkan kalian memahami arti dari beriman kepada Allah, lalu juga memahami arti dari nama-nama indah Allah yang terdiri dari Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Qadir. Dan juga kalian juga mempunyai perilaku yang baik, perilaku yang sesuai dengan nama-nama indah Allah tersebut yaitu perilaku tawakal. Lalu perilaku apa lagi? Rajin belajar. Lalu rasa ingin tahu. Lalu apa lagi satunya? Perilaku apa? Apa Mas Bapak? Perilaku apa satunya lagi? Bersyukur ya. Harapan Dewi nanti setelah kalian mengikuti atau memahami dari materi mari mengenal Allah, kalian mempunyai perilaku yang sesuai dengan nama-nama indahnya yaitu tawakal, bersyukur, rasa ingin tahu, dan mari mengenal, dan rajin belajar ya. Baik anak-anak, dengarkan semuanya ya. Dalam pembelajaran nanti di bab 2 ya, Bu Dewi akan menggunakan metode pendekatan problem based learning. Ada yang tahu artinya problem based learning? Ya, apa Mas Mama ada yang tahu problem? Kalian kan sering mendengar problem based learning artinya yaitu pembelajaran yang mengangkat atau membahas tentang masalah-masalah yang sering kalian ketahui atau dimana Allah yang ditunjukkan dalam Asmaul Husna. Ada yang tahu arti Asmaul Husna? Ada yang tahu? Ya, apa? Nama-nama baik Allah, nama-nama indah Allah, pintar ya. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Ya, Asmaul Husna itu salah satu nama-nama indah Allah yang akan kalian pelajari. Di antaranya ada berapa lagi? Ada 4. Di antaranya Al-Hafiz, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Qadir ya. Coba sekarang Bu Dewi mau tanya, Al-Wali, Allah Maha melindungi, pintar ya. Al-Wali ya. Al-Hafiz ada yang tahu? Apa? Maha memelihara kita ya. Kalau Al-Alim ada yang tahu? Maha mengetahui ya. Al-Qadir ya. Maha teliti ya. Kalau kalian beriman dan sudah memahami arti dari Al-Wali, Al-Hafiz, Al-Alim, dan Al-Qadir, berarti apa saya itu menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Coba sifat atau perilaku yang menunjukkan sifat Al-Hafiz. Ada yang tahu? Al-Hafiz? Al-Hafiz tadi apa artinya? Maha memelihara. Kalau kita bertawakal berarti kita sudah mempunyai perilaku yang menunjukkan sifat Allah Al-Hafiz. Lalu yang kedua apa? Al-Wali. Al-Wali contoh
Ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tugas kalian dalam diskusi adalah dengan teman kelompok kalian mendiskusikan permasalahan perilaku yang tidak menunjukkan nama sifat-sifat Allah. Ya, seperti apa tadi? Perilaku yang tidak menunjukkan nama-nama Allah, boros, atau sombong, ada apa? Kikir, dan malas. Kelompok 1, ya, tugas kalian adalah menjelaskan arti dari sikap boros, kikir, lalu sombong dan perilaku malas. Kelompok 1, Bu Dewi beri tugas perilaku sombong. Kelompok 2 boros, ya. Kelompok 3 kikir, dan kelompok 4 malas. Tugas kalian adalah mengartikan dan akibatnya apabila kalian tidak menunjukkan atau mempunyai perilaku yang seperti ini. Akibatnya apa? Ya. Kelompok 1 tadi apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, setelah kalian mendiskusikan atau bekerja sama dengan kelompok kalian tentang arti dan akibatnya apabila kalian mempunyai perilaku tersebut, kalian salah satu kelompok akan mempresentasikan di depan. Ya, Bu Dewi beri waktu 15 menit dan silakan subjek 1, 2, 3. Ya, pintar ya. Dan nanti yang menunjukkan sifat al-hafiz itu adalah tawakal. Coba kelompok 4, ada yang ditanyakan tentang perilaku dari yang menunjukkan nama-nama Allah al-hafiz adalah tawakal. Coba kelompok 4 tanya diri. Coba kelompok 4 yang mau bertanya, Mas Bintang. Oh iya, kelompok 1 ya. Dari kelompok 4 itu bertanya perilaku yang tidak menunjukkan sifat al-hafiz. Coba kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Mas Rafa, Mas Lama. Oh iya, ternyata perilaku yang tidak menunjukkan sifat al-hafiz itu adalah sombong ya. Sombong apa artinya? Sombong? Ada yang tahu? Sifatnya? Ya, ada yang bertanya lagi dari kelompok ya. Ayo. Ya, tadi kan dari kelompok 1 mengatakan kalau perilaku yang tidak menunjukkan sifat al-hafiz adalah sombong. Nah, apa arti dari sifat sombong? Ya, perilaku yang angkuh dan tidak baik dan dibenci oleh siapa? Ya, oleh semua dan oleh kita. Melakukan diskusi yang dibagi dari diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2, diskusi kelompok 3, dan diskusi kelompok 4. Ternyata anak-anak yang paling bagus sendiri yang
Bu Dewi nilai, ternyata yang bagus itu kelompok 1 ya. Karena kelompok 1 dalam menyampaikan materi dan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu sangat luar biasa. Dan ini akan menjadikan contoh kepada kalian supaya kalian dalam berdiskusi seperti kelompok 1 ya, jelas menyampaikan materinya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Kelompok 1 dapat mewakili dari apa yang diharapkan. Coba berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, ini jadi beri hadiah ya untuk kelompok 1 ya, untuk sebagai bukti apresiasi dari Bu Dewi. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya. Anak-anak sekarang setelah kalian mengikuti pelajaran mulai awal tadi sampai sekarang, setelah melakukan diskusi lalu menanggapi diskusi, sekarang Bu Dewi mau bertanya, apakah kalian merasa bahagia dalam pelajaran tadi? Ya. Apakah ada yang masih merasa kesulitan? Ya, kesulitan dalam memahami pelajaran. Ya, coba Bu Dewi mau tanya, ya, apa hal-hal yang positif yang kalian pahami setelah melakukan pembelajaran? Hal-hal yang positif? Ada yang tahu? Kan nama-nama di bawah, hal-hal yang positif apa saja? Ada yang tahu? Mas Nova? Mas Bintan? Mas Rian? Hal-hal yang positif ya anak-anak, apabila kalian melakukan, meyakini perilaku nama-nama indah Allah, tawakal. Lalu kedua, rajin belajar. Ketiga, bersyukur. Keempat, dan rasa ingin tahu. Dan apabila kalian tidak memahami atau tidak meyakini nama-nama indah Allah, maka perilaku kalian yang akan keluar adalah perilaku apa? Contohnya sombong. Lalu apa lagi? Boros. Nah, malas-malasan. Lalu apa lagi? Kikir ya, Mas Diko. Ya, berarti setelah Bu Dewi menyampaikan perilaku nama-nama indah Allah, maka kesimpulannya, ada yang tahu kesimpulannya? Bahwa kalau kita beriman kepada Allah, apa arti dari beriman kepada Allah tadi? Mas Novel, Mas Bintang, beriman kepada Allah? Ya, beriman kepada Allah itu adalah kita meyakini dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan melakukan dalam perbuatan, maka hubungan kita dengan Allah akan semakin dekat. Maka perilaku-perilaku yang akan keluar dari diri kita pasti perilaku yang baik. Tapi apabila kita tidak beriman kepada Allah, maka perilaku-perilaku yang muncul adalah perilaku-perilaku yang buruk. Seperti apa? Sombong, ya, boros, kikir, dan coba kalian akan memilih perilaku yang mana? Yang baik apa yang buruk? Jadi harapkan setelah kalian mempelajari mari mengenal Allah, perilaku-perilaku yang baiklah yang akan muncul pada diri kalian. Dewi akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat poster dari perilaku-perilaku yang menunjukkan nama-nama atau sifat-sifat yang tidak menunjukkan nama-nama indah Allah, seperti boros, kikir, sombong, lalu apa lagi tadi?
buat